Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini sesuai dengan judul, aku bakalan kayak ngerekomendasikan gitu obat-obatan apa aja yang bakalan teman-teman bisa bawa ke Gontor. Support aku ya dengan cara klik subscribe dan nyalain lonceng belnya supaya aku tetap semangat bikin konten baru yang inspiratif dan menyenangkan. Nah, di sini aku bukan menyuruh kalian dan mewajibkan kalian kalau misalkan kalian sakit ini terus obatnya ini gitu, enggak. Tapi kalau misalkan kalian udah punya obat-obatan sendiri yang emang cocok di badan kalian, dan juga di sini aku juga bakalan ngebahas tentang beberapa vitamin ya buat kalian bawa juga ke Gontor, ataupun misalkan ini penontonku ada yang dari pondok lain, itu nggak apa-apa, kalian bawa aja supaya ketahanan tubuh kalian itu lebih bagus dan lebih kayak menolak untuk sakit gitu loh. Dan di sini juga, oh ya, for your information, jadi di sini kalau misalkan teman-teman sakit, teman-teman itu sebenarnya bisa minta obat ke BKSM atau Balai Kesehatan Santri dan Masyarakat. Nah, itu nanti jam bukanya dan lain sebagainya akan aku bahas di next video. Sekarang aku mau bahas si obat-obatan dulu. Tapi di sini memang sekali lagi ini bukan aku mewajibkan kalian untuk membawa si obat-obatan ini, tapi aku hanya merekomendasi aja. Mungkin apabila kalian pada saat sakit panas atau sakit demam dan lain sebagainya, itu bisa membawa si obat-obatan dan gak terlupakan kayak gitu. Nah, di sini aku yang pertama bakalan nge-review satu obat yang ini aku emang udah ampuh banget dari aku kecil. Dari aku SD juga minumnya si Decolgen ini, tapi minumnya nggak satu ya, nggak satu tablet gitu, tapi setengah. Dan ini juga nih, ini habis kemarin aku minum juga. Nah, si Decolgen ini, jadi ini ada suatu kejadian, aku itu pernah dikasih waktu itu sakit, terus pernah dikasih kayak, bukan kayak sih, memang obat paracetamol, dan itu nggak ampuh sama sekali di badan aku, kayak masih besoknya masih panas meriang ya, kayak gitulah. Aku kan punya bawaan tipes, jadi kalau misalkan capek dikit atau memang kayak kegiatannya padat gitu, mulai ambruk deh. Nah, itu si paracetamol itu nggak mempan sama sekali, bukan sama sekali ya, mungkin untuk fase kesembuhnya itu lama banget. Nah, karena emang aku udah kebiasaan sama si Decolgen. Nah, untuk si Decolgen ini teman-teman ya, kalau misalkan kita baca di komposisi, itu paracetamolnya sendiri 400 mg mg, terus ada penilpropano apa ini, habis itu corpe, nah inilah pokoknya yang si komposisinya ini. Terus kemudian untuk indikasi itu kegunaannya si Decolgen ini buat gejala flu, kemudian kayak sakit kepala. Kalau misalkan aku kayak agak sakit kepala setengah ataupun seluruhnya kayak migrain gitu, aku langsung minum si Decolgen ini. Kemudian yang pastinya kalau misalkan aku demam tinggi, panas, itu aku minum si Decolgen ini. Kemudian juga kalau misalkan kayak aku hidung tersumbat, udah mulai kayak mau pilek-pilek gitu, bersin-bersin gitu, aku minum si Decolgen ini karena emang dia kayak ampuh gitu loh untuk si penyakit-penyakit yang ada di atas ini, bagian kepala ini gitu. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman udah punya obat-obatan sendiri, bisa dibawa untuk yang aku sebutin sakit tadi, kayak sakit kepala, kemudian demam, pusing, bersin, hidung tersumbat. Kemudian juga misalkan teman-teman punya obat untuk pilek, bisa juga. Terus habis itu mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang suka diare ya, tiba-tiba diare, teman-teman bisa bawa. Di sini aku emang udah ada obat-obatan untuk diare sendiri, kayak Enterostop ini juga. Aku ini sampai ada minum berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau ini obat emang dari konsumsi dari dokter. Oh iya, ini si antasida. Kemudian juga ada amoxicillin. Kalau amoxicillin itu dia antibiotik, jadi selalu harus diminum kalau si amoxicillin itu karena antibiotik. Terus habis itu nggak lupa juga kalau misalkan teman-teman masuk angin ya, teman-teman sedia si tolak angin ini. Aku selalu sedia dari dulu di pondok ini, aku sedia. Terus jangan lupa dilihat untuk setiap obat, teman-teman jangan lupa dilihat si expirednya. Jadi kayak gini, expired 2022 nih. Kalau misalkan pada saat expired, misalkan ini juga ya 2022 juga,
Nah, saran aku kalau misalkan si obat-obatan itu udah mau mendekati masa expirednya, teman-teman bisa beli obat yang baru, jadi stok lagi dari rumah. Ataupun kalau misalkan teman-teman lagi dijenguk atau paketkan sama orang tua, bisa minta kirimkan lagi, karena nggak bagus ya kalau misalkan melebihi masa expirednya. Nah, jangan lupa juga teman-teman untuk bawa si minyak kayu putih. Nih, si minyak kayu putih ini. Aku yang ini tuh eukaliptus. Ini terus yang satunya si caplang. Jadi kalau misalkan yang ini tuh enak dibawa, kayak elegan aja gitu loh dibawa. Dulu juga punya sih, tapi gara-gara lebih cakepan yang ini botolnya, jadi sering aku refill gitu. Sebenarnya ini isinya caplang, tapi gara-gara si botolnya ini isinya habis, terus aku refill si caplang ini. Jadi kayak ini kan kayak aduh udah biasa aja gitu. Kalau ini kan lebih estetik lah zaman sekarang gitu. Nah, di sini juga aku bisa nganjurin ke teman-teman untuk kayak obat demam atau panas itu tadi, bisa paracetamol juga. Paracetamol itu bisa berbagai macam penyakit ya, bisa ada sakit gigi. Nah, kalau misalkan sakit gigi kan juga bisa minum paracetamol. Tapi juga kalau misalkan teman-teman ada konsumsi obat yang emang khusus untuk teman-teman sakit gigi, bisa dibawa. Kemudian juga kalau misalkan teman-teman nyeri haid, bisa minum obat ya kalau emang yang udah sakitnya parah banget. Aku dulu itu masih kayak beradaptasi gitu, kayak misalkan baru haid gitu, aku sering dibawain sama ibuku Kiranti. Nah, dulu Kiranti itu belum dijual di minimarket Guntur Putri 1 ya, jadi aku setiap kali dijenguk aku bakalan dibawain Kiranti sekitar 4-5 botolan gitu. Nah, kemudian habis itu tiba-tiba si Kiranti ini di stok, ada stoknya dan ready di minimarket Guntur Putri 1, jadi aku nggak usah minta repot-repot ibuku untuk bawain lagi dan juga untuk paketin. Jadi bagi teman-teman yang nyeri haid bisa minum Kiranti, juga bisa minum Feminax, atau teman-teman juga bisa order Ivory ya. Ivory itu juga aku belum pernah order, tapi aku sering lihat selebgram gitu untuk nge-review, jadi dia kayak bagus gitu. Itu yang kayak rekomendasi aku. Tapi kalau misalkan di sini sekali lagi, kalau teman-teman punya emang obat-obatan yang teman-teman udah cocok di tubuh teman-teman bisa bawa aja untuk antisipasi ya. Kita kan nggak tahu ya namanya kesehatan dan juga penyakit datangnya kapan aja. Nah, kemudian untuk vitamin, kalau dulu di pondok itu aku sering minumnya si Enervonse. Oh ya, satu lagi kelupaan. Kalau misalkan aku radang, aku sering minum si obatan ini ya. Jadi itu dia kayak diseduh gitu. Jadi aku kemarin itu baru nyetok, tapi karena dibawa sama adikku yang cewek, akhirnya ya udah sekarang nggak ada ininya, jadi aku kasih gambar Google aja. Jadi aku sering konsumsi si lamandel itu. Dulu aku konsumsi ada obat kayak kapsul gitu, apa namanya ya, lupa aku. Nanti kalau misalkan ngedit aku cantumin di sini. Tapi lama-kelamaan kok kayak nggak cocok gitu, soalnya kayak seri itu bahasa Indonesianya, kayak gatel gitu di tenggorokan aku. Terus habis itu aku ganti si lamandel ini karena aku tahu juga dari rekomendasi temen aku, itu caranya diseduh gitu. Jadi kayak ada sasetan terus diseduh, ada juga yang langsung botolan terus dia bubuk tinggal diambil pakai sendok gitu. Jadi itu kalau misalkan aku amandelku terus kayak radang tenggorokanku itu kambuh. Radang tenggorokan kamu itu karena sering makan pedas, terus juga minum es, ya kan kita nggak tahu ya. Terus juga cuaca juga mempengaruhi itu kalau misalkannya radang tenggorokan. Tapi kalau misalkan teman-teman punya obat-obatan yang memang pribadi dan khusus untuk teman-teman dikonsumsi diri sendiri dan juga mungkin badan teman-teman menerima, teman-teman bisa bawa. Nah, sekarang kita lanjut ya. Jadi ini untuk vitamin aku si Enervonse. Kalau misalkan di sini kita lihat di komposisinya, dia meliputi vitamin C, vitamin B1, B2, B6, B12 ini. Tapi menurut aku kalau misalkan di pondok udah konsumsi vitamin D ya, yang matahari itu kayaknya udah mencukupi banget. Tapi untuk ini kayak membantu daya tahan tubuh kita aja kalau misalkan di pondok, karena kan di pondok aktivitasnya banyak banget. Tapi aku juga sebenarnya aku tuh nggak rutin banget untuk minum vitamin waktu di pondok karena sering lupa gitu loh. Jadi dia itu kan ada 30 tablet, ini kan kayak tablet gitu. Dia itu ada 30 tablet.
tapi aku tuh sering kayak lupa minumnya gitu. Jadi pada saat dijenguk masih ada gitu, botol yang kemarin masih ada, jadi kayak numpuk kayak gitu. Terus yang selanjutnya aku konsumsi si Vitamin C 1000 mg. Nah ini paling senang sih aku konsumsi daripada yang ini dulu waktu di pondok ya. Soalnya kayak ini kan kayak diseduh gitu, kayak kita minumnya kayak extra jus gitu loh, kalau misalkan teman-teman tahu. Nah ini komposisinya banyak dan juga salah satunya dia mengandung madu, bisa kayak ada komposisi vitamin C, vitamin E, B3, B6, B12, terus juga ada madunya. Terus dia kalau misalkan senang aja gitu aku kalau misalkan minum ini, soalnya ini diseduh juga kan, bener-bener kayak minum extra jus gitu, senang aja. Nah itu untuk vitamin dan juga obat-obatan yang aku rekomendasikan, dan itu cocok di tubuh aku, belum tentu di tubuh kalian. Jadi ini cuman kayak referensi aja, dan juga reminder buat teman-teman membawa obat-obatan ke Gontor. Jadi di Gontor itu kan padat, jadi kita juga harus siap stamina tubuh kita. Dan kalau misalkan sewaktu-waktu sakit, ya naudzubillah min dzalik juga, tapi tidak menutupi kemungkinan juga teman-teman bisa antisipasi. Sampai jumpa, ketemu di video selanjutnya, karena video selanjutnya aku bakalan membahas tentang si BKSM ini, jam bukanya kapan dan seperti apa. Nanti aku bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.